Halo semua, balik lagi di channel Film Genit. Kali ini yang mau kita share adalah salah satu film asal Hollywood yang menceritakan hubungan sepasang kekasih yang sedang berada dalam masa sulit. Sebuah tragedi mengerikan menimpa keluarga Danny yang merenggut nyawa orang tuanya. Karena kejadian itulah Christian selalu menemani Danny yang terpuruk. Sampai akhirnya Danny dan Christian pergi liburan. Tapi dari sinilah munculnya keretakan hubungan mereka. Bahkan sampai salah satu dari mereka harus meregang nyawa akibat kesalahannya. Apa yang membuat mereka akhirnya mengalami kekacauan itu? Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau ngasih tahu kalau channel ini pas banget buat kalian yang suka film. Dan jangan lupa buat subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video kita. Gak usah banyak basa-basi, yuk kita mulai. Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang gadis bernama Danny yang menelpon pacarnya untuk datang ke rumahnya. Dan untuk yang kedua kalinya Danny menelpon pacarnya, tapi kali ini dia berteriak histeris. Danny. Ternyata dia dapat kabar kalau orang tuanya tewas dibunuh adiknya sendiri. Dan di saat yang bersamaan adiknya Danny juga ikut meninggal karena bunuh diri menghirup gas beracun yang sama yang membunuh orang tuanya. Jadi di cerita ini adiknya Danny yang namanya Terry ini mengidap bipolar disorder. Dan di malam sebelum kejadian itu dia sempat ngirim email yang bilang kalau dia ngebunuh orang tuanya. Dan setelah itu dia bakal bunuh diri juga. Danny cerita ke pacarnya dan Christian nyuruh Danny buat kalem aja karena siapa tahu itu cuma akal-akalan Terry buat caper. Singkatnya setelah dapat kabar itu Christian langsung ke rumah Danny dan disitulah Danny nangis abis-abisan. Beberapa hari udah berlalu, Danny ikut ke pesta bareng pacarnya. Di sana dia ketemu sama temen-temennya Christian. Mereka ngebahas rencana bikin tesis di Hälsingland, Swedia di musim panas. Dan sebagian dari mereka ada yang cuma ikut buat liburan aja. Tapi di antara semua temannya, yang terancam gak ikut tuh si Christian karena dia gak enak ninggalin pacarnya pas keadaannya lagi stres. Setelah pulang dari pesta, mereka berdebat karena Christian ngerasa Danny mendesak dia buat gak ikut. Skip cerita, ternyata teman Christian yang bernama Phil ngundang Danny buat ikut ke Swedia bareng. Sedikit info, Phil ini orang asli Swedia. Phil sama Danny kenalan dan Phil ngasih tahu sekilas info tentang kehidupan di sana. That one. That's last year's May Queen. It was my parents too, so I kind of have some idea. Singkat cerita mereka udah sampai di Swedia, tapi mereka semua harus naik mobil lagi buat sampai ke desanya si Phil. Di tengah perjalanan mereka berhenti dan di situ Phil ngenalin temen-temennya ke sahabat sedari kecilnya yang bernama Ingmar. Ingmar juga ngenalin temennya dari London, Simon dan Connie. Setelah itu mereka jalan bareng ke desa dan begitu mereka sampai langsung disambut sama penduduk di sana. Di desa yang namanya Harga tersebut sedang mengadakan perayaan di musim panas yang dilakukan setiap 90 tahun sekali. Mereka diantar ke rumah yang sangat besar dan itu adalah tempat mereka menetap di sana. Dan Phil memberitahu temannya agar bersiap karena besok akan ada upacara bernama Atestupa. Keesokannya mereka semua berkumpul di bawah tebing tinggi dan terlihat di atas tebing ada dua orang tua yang digotong pakai nggak tahu apaan, tapi sebut aja bangku. Dan gak lama muncul nenek-nenek yang kayak lagi berdoa atau memuja sesuatu, terus tiba-tiba aja nenek itu lompat dan tewas. Semua orang di sana kelihatan biasa aja, kecuali teman-teman sipil sama dua orang temannya Ingmar. Dan sekarang giliran kakek-kakek yang lompat dari tebing, tapi sayangnya nggak langsung tewas. Jadi palanya harus dipecahin pakai alat semacam palu tapi gede banget. Setelah upacara selesai, Danny pergi sendirian buat nenangin diri karena orang normal aja pasti takut abis lihat begituan. Apalagi Danny yang punya trauma dari kematian keluarganya.
Skip cerita pas Denny lagi packing barangnya karena dia mau langsung cabut dari sana. Phil datang dan jelasin maksud dia ngundang teman-temannya ke sini karena itu adalah acara yang spesial dan langka. Makanya dia mau berbagi momen itu bareng temennya. Dan di sini Phil nyoba buat nenangin Denny dengan bilang kalau dia ngerti keadaan Denny yang kehilangan keluarganya. Tapi dia nggak merasa sendiri karena dia mempunyai orang-orang yang menerimanya di desa itu. And I was raised by a community that doesn't bicker over what's theirs. Di hari berikutnya, Phil bilang kalau adik ceweknya, Maya, suka sama Christian. Di waktu yang bersamaan, ada bapak-bapak lari sambil marah-marah. Ternyata salah satu temannya Phil buang air kecil sembarangan dan parahnya lagi yang dia kencingin itu abu dari mayat-mayat persembahan. Connie kelihatannya panik banget dan buru-buru nyariin pacarnya buat ngajak pergi dari tempat itu. Tapi ada seorang bapak-bapak yang ngasih tahu kalau Simon udah pergi duluan ke stasiun dan setelah Simon sampai, truknya bakal balik lagi jemput si Connie. Pastinya Connie gak percaya karena gak mungkin banget cowoknya ninggalin dia sendirian di sana. This is bullshit. Skip pas Denny lagi jalan-jalan sore. Dia dipanggil cewek dan diajak buat bantu masak di dapur bareng sama cewek lainnya. Josh yang serius banget mau nyelesain tes sisa itu lagi nanya-nanya ke perpustakawan tentang kitab kepercayaan mereka yang namanya Rubidar, yang ditulis oleh anak cacat dari hubungan sedarah. This iteration is being written by Ruben is unclouded by normal cognition. Singkat cerita pas makan, Mark diajak cewek ke suatu tempat. You come with me? Dan temannya yang lain langsung pada ke rumah buat tidur. Begitu keadaan dirasa udah aman, Josh pergi ke perpustakaan dan fotoin kitab yang seharusnya nggak dia lakukan. Dan dengan tiba-tiba aja, pala dia dipukul dari belakang. Besok paginya dikabarin 2 orang menghilang, yaitu Mark sama si Josh. Temennya mikir Mark betah main sama cewek kemarin. Dan Josh diduga nyuri kitab Rubidar, terus kabur. But I swear to you, we are in the dark on this. We're just as confused as you. Tinggal Denny sama Christian, orang luar yang kesisa di sana. Denny diajak buat ikut tradisi dengan menari-nari dan yang bertahan sampai akhir akan dapat mahkota. Som står ensam kvar. Singkat cerita, di antara banyaknya cewek, cuman Denny yang kuat nari paling lama. Dia dipakein mahkota dan dapat julukan May Queen atau Ratu May. Dan tiba-tiba aja Phil dapat kesempatan buat cium Denny. Kemenangan Denny dirayain dengan makan bersama. Dan Denny diajak ke suatu tempat karena seorang Ratu May harus memberkati tanaman di sana. Dan setelah Denny pergi sama rombongannya, Christian ada di sebuah ruangan dan disuruh hirup uap yang bertujuan untuk meningkatkan vitalitasnya. Pas dia udah nge-fly, dia masuk ke ruangan yang isinya cewek-cewek tanpa busana. Dan di dalam situ udah ada Maya yang PW alias posisi wenak buat nganu sama Christian. Pas lagi enak-enaknya ituan, Denny balik dari acaranya sendiri dan ciduk pacarnya lagi skidi papap sama cewek lain. Coba bayangin guys gimana rasanya. Denny yang shock langsung dibawa ke rumah sama segerombol cewek. Seolah ngerasain sedihnya Denny, cewek-cewek itu ikutan nangis sambil teriak-teriak bareng. Singkat cerita pas Christian kelar, dia langsung lari keluar nggak pakai baju. Karena dia udah mulai sadar, dia ngumpet dan di sini dia nemuin mayat Simon digantung. Lalu dia ditiupin sesuatu sampai bikin dia jatuh pingsan. Begitu dia bangun, dia udah duduk di kursi roda dan ternyata dia udah lumpuh. Hello, there you are. Tiba saat puncak persembahan, akan ada 9 nyawa yang dikorbankan. 2 diantaranya yaitu Ingmar dan 1 orang lokal di sana yang namanya Ulf. Setelah itu dipilih secara acak dan 1 orang lagi akan dipilih oleh Ratu May. Dan Denny milih buat ngorbanin si Chris. Patiently wait
your verdict. Semua korban dan relawan dimasukin ke tempat segitiga itu. Danny dimasukin ke badan beruang yang udah dikosongin bagian dalamnya. Lalu mereka semua dibakar. Danny dan penduduk lainnya nyaksiin dari luar. Tempat persembahan itu terbakar sampai hancur. Terdengar suara orang yang teriak kesakitan dari dalam sana, dan orang-orang pun ikut teriak seakan mereka merasakan panasnya terbakar juga. Danny tidak kuat melihat itu dan dia berusaha kabur, tapi karena melihat semua orang juga berteriak sama seperti dirinya, dia pun berhenti dan melihat kembali ke arah rumah segitiga itu dan akhirnya tersenyum. Dan begitulah cerita berakhir. Menurut Mimin, film Midsommar ini berhasil memberikan kesereman dan kesadisan yang hakiki tanpa harus memberikan jump scare. Dan alurnya pun diceritakan dengan cukup detail. Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Nah, sampai sini dulu video yang kita bahas hari ini. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.